Livia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Peridophyta. Peridophyta merupakan tumbuhan paku. Tumbuhan ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari lumut dikarenakan memiliki akar, daun, dan batang yang sejati. Habitat utama tumbuhan paku pada tempat yang lembab atau hygrofit. Namun tumbuhan paku juga hidup di berbagai tempat seperti air yang disebut hidrofit, permukaan batu, tanah, serta juga dapat menempel pada pohon atau yang disebut epifit. Tumbuhan paku mengalami dua fase dalam siklus hidupnya, yaitu mengalami fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit dan fase sporofit akan dijelaskan pada slide reproduksi Peridophyta. Baiklah, teman-teman, selanjutnya saya akan memasuki klasifikasi Peridophyta. Yang pertama adalah Psilophytinae. Berasal dari bahasa Yunani yaitu philos, yang berarti telanjang, yang merupakan tumbuhan paku purba yang hidup pada periode antara zaman Silurian dan Devonian. Memiliki ciri-ciri tidak berdaun. Terdapat beberapa yang memiliki daun, namun berukuran sangat kecil atau mikrofil. Tulang daun yang bercabang dan menggarpu, memiliki spora, dan homospora. Hidup di daerah semak-semak, batangnya mengandung xilem dan phloem, dengan cabang batang yang mengandung klorofil, sehingga tanaman ini tetap dapat melakukan fotosintesis sebagai sumber energi. Tidak adanya akar, kemudian batang juga beruas dan berbuku-buku. Bisa dilihat teman-teman pada gambar yang di tengah, salah satu spesies dari Psilophytinae, yaitu Physophthum species. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Tifradiwa. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk membahas mengenai yang pertama, apa itu Pteridophyta. Nah, Pteridophyta atau biasa dikenal dengan tumbuhan paku ini sendiri merupakan tumbuhan yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada lumut. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan tumbuhan paku ini sendiri telah memiliki akar, daun, dan bahkan batang yang sejati. Nah, biasanya habitat tumbuhan paku ini sendiri tumbuh pada tempat-tempat yang lembab atau yang biasa juga disebut juga dengan hygrofit. Nah, namun tumbuhan paku juga dapat hidup di berbagai tempat seperti salah satunya di air. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya mengenai Psilophytinae, yaitu jenis-jenis dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, adapun dalam Psilophytinae ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ciri-cirinya, yang selanjutnya yaitu sifat biologinya. Nah, baiklah kita bahas yang pertama mengenai ciri-ciri dari Psilophytinae ini sendiri. Nah, yang pertama, yaitu tidak berdaun. Nah, yang kedua, terdapat beberapa yang memiliki daun, namun berukuran sangatlah kecil atau mikrofil. Dan yang selanjutnya, tulang daun bercabang dan juga menggarpu. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar di samping bahwa cabangnya terdapat cabang, dan bisa dilihat sekilas cabang-cabang tersebut berbentuk seperti garpu atau beruas-uas. Sehingga dapat dikatakan bahwa tumbuhan Psilophytinae ini sendiri memiliki tulang daun yang bercabang dan juga menggarpu. Nah, selanjutnya memiliki spora homospora. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di gambar itu ada buntelan-buntelan kecil. Nah, itu merupakan spora. Nah,
Dan juga biasanya tumbuhan Psilopitina ini sendiri hidup di daerah semak-semak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sifat biologi dari Psilopitina ini sendiri. Yang pertama yaitu mempunyai batang yang berluas dan berbuku nyata. Nah, yang kedua biasanya daunnya ini kecil atau biasa juga disebut juga dengan mikrofil. Mungkin teman-teman bisa melihat dari ciri-cirinya tadi juga hampir sama ya. Nah, terkadang tidak berdaun dan berbentuk sisik. Nah, yang terakhir, sporofit biasanya tumbuh belum berdaun dan juga berakar sejati dan hanya memiliki filoid saja. Nah, sehingga sifat biologi yang terakhir itu dia tuh sporofitnya ini biasanya tumbuh belum berdaun. Nah, benar. Berarti sporofit tumbuhan ini belum berdaun dan juga berakar sejati dan hanya memiliki filoid saja. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai reproduksi dan siklus hidupnya. Nah, tumbuhan ini bereproduksi secara aseksual atau biasa disebut juga dengan vegetatif. Nah, apa sih reproduksi secara aseksual atau vegetatif ini sendiri? Merupakan dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Nah, gema ini sendiri merupakan anakan pada tulang, daun, ataupun kaki daun yang mengandung spora. Nah, selain dari reproduksi secara aseksual atau vegetatif ini sendiri, juga ada reproduksi secara seksual atau biasa juga disebut juga dengan generatif. Nah, pada reproduksi secara seksual atau generatif ini sendiri dapat melalui pembentukan sel kelamin jantan dan juga pembentukan sel kelamin betina oleh alat-alat kelamin yang disebut juga dengan gametogoni. Nah, pada siklus hidup, tumbuhan ini terdiri dari 2 fase. Salah satunya itu adalah fase gametofit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbentuk sisik, tidak bertulang dan tersusun jarang-jarang dalam garis spiral. Nah, sporanium itu mempunyai tiga ruangan dinding yang terdiri atas beberapa lapis sel tetapi tidak mempunyai tapetum. Protalium paku ini telah diketahui besarnya hanya beberapa sentimeter saja. Berbentuk silinder dan bercabang-cabang. Tidak berwarna, hidup dalam tanah, bersimbiosis dengan cendawan mycorrhiza. Pada permukaan terdapat antheridium yang terdiri atas banyak ruang dan mengeluarkan spermatozoid yang mempunyai banyak bulu cambuk. Archegonium kecil dan agak tenggelam, embrio tidak mempunyai suspensor dan letaknya aksoskopik atau ujungnya ke arah leher Archegonium. Protalium besar ada yang mempunyai berkas pengangkut dengan trakeida cincin yang berkayu dan mempunyai pula endodermis, contohnya Bisilotum nundun yang masih terdapat di Pulau Jawa. Bisilotum triquetrum hanya di daerah tropika. Dan Temesipteris thanesis di Australia. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang adapun manfaat dari Psilopitina ini. Nah, yang pertama itu paku purba sampai saat ini masih banyak dijadikan objek penelitian karena tumbuhan ini sangat indah dilihat dan menarik untuk diamati. Dan selanjutnya itu ada paku purba yang telah punah dianggap sebagai relik Psilopitinae yang mana digunakan sebagai bahan utama dalam pembentukan batu bara. Nah, selanjutnya itu sebagai tanaman hias. Dan dapat digunakan sebagai bahan obat. Selanjutnya dapat digunakan sebagai kesuburan tanah.
serta berperan dalam proses gulma pertanian. Selanjutnya juga dapat digunakan sebagai sayur dan dapat digunakan sebagai obat penyembuh luka. Dan dapat juga digunakan sebagai pupuk hijau. Nah, terakhir sebagai pelindung tanaman di persemian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, saya Tanda Pratwi Handayang. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami mengenai struktur dan morfologi dari Lycopodidae. Yang pertama yang kita bahas ialah morfologi Lycopodidae. Nah, memiliki pada sebagian batang dari kelas Lycopodidae ini memiliki batang yang bercabang-cabang dan menggarpu. Tapi pada sebagian tumbuhan lainnya memiliki batang yang terdiri atas bertulang satu saja yang tumbuh tegak ke atas. Nah, selanjutnya memiliki daun-daun kecil yang kita sebut dengan mikrofil atau daun-daun mikrofil. Nah, yang selanjutnya ialah terdapat juga beberapa jenis daun yang tersusun rapat menurut garis spiralnya, di mana tiap-tiap daun yang tersusun tersebut terdiri atas 4 baris daun yang tersusun. Nah, selanjutnya tidak bertangkai, dan ada beberapa bangsa yang daun-daunnya memiliki lidah-lidah atau ligula. Apa sih ligula ini? Ligula ini adalah sisik yang berada pada bagian atas daun dari tumbuhan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah struktur tubuh dari Lycopodidae ini. Sebelumnya saya memohon maaf karena tidak dicantumkan dalam PPT ini, namun saya sudah mengirimkan satu gambar yang bisa menjadi perwakilan bagaimana sih struktur tubuhnya. Nah, pada gambar tersebut terdapat mikrofil dan strobilus, di mana mikrofil itu ialah tadi daun-daun kecil yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut, dan strobilus merupakan pucuk atau bagian atas pada daun yang menyimpan benang sari atau kepala putih, atau yang bisa kita sebut dengan sporofil atau sporangium yang berguna sebagai alat perkembangbiakan dari tumbuhan ini. Tidak lupa juga tumbuhan ini memiliki akar serabut dan batang yang tadi ada yang satu batang saja atau bertulang satu yang tumbuh ke atas, dan yang lainnya bercabang-cabang dan menggarpu. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Sasari. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai sifat biologi dan juga reproduksi beserta siklus hidup pada Lycopodidae. Baiklah, yang pertama yaitu sifat biologi pada Lycopodidae. Yang pertama, akarnya bercabang menggarpu. Yang kedua, batang berupa rimpang. Yang ketiga, tubuh tegak atau berbaring dengan cabang-cabang menjulang ke atas. Yang keempat, memiliki jumlah pengangkut yang masih sederhana. Yang kelima, daun berukuran kecil dan sederhana atau disebut dengan mikrofil. Yang keenam, berbentuk garis atau jarum dari permukaannya. Selanjutnya yaitu reproduksi dan siklus hidup pada Lycopodidae. Yang pertama, sporofit berbentuk pada bagian atas atau disebut dengan strobilus, berbentuk segitiga sama sisi. Yang kedua, mempunyai sporangium yang agak pipih dan berbentuk seperti ginjal. Sporangium terletak pada sisi atas beberapa lapis, yakni lapisan dalam terdapat sel-sel tapetum, yang karena isinya habis terpakai sudah pada pembentukan spora yang lalu.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terpulang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai taksonomi Lycopodinae. Taksonomi Lycopodinae itu yang pertama ada bangsa Lycopodiales, yang dimana itu Lycopodium itu kebanyakan berupa ternak kecil yang seringkali dipakai dalam pembuatan buket bersama dengan bunga. Batangnya mempunyai berkas pengangkut yang masih sederhana, tumbuh tegak dan berbaring dengan cabang-cabang yang menjulang ke atas. Nah, kemudian untuk di daerah tropika banyak pula terdapat warga Lycopodium. Di antaranya ada yang hidup sebagai epifit, misalnya L. nummularifolium, yang banyak dikenal di Indonesia adalah yang pertama ada L. cernum di Jawa Barat, banyak digunakan dalam pembuatan karangan bunga. Kemudian ada L. clavatum yang sporanya dikumpulkan sebagai serbuk Lycopodium atau pulvis Lycopodi. Ada yang kedua yaitu bangsa Selaginales atau pakurane yang biasa disebut dengan paku lumut. Nah, habitat pakurane ini dalam beberapa hal memperlihatkan persamaan dengan Lycopodinae. Sebagian mempunyai batang berbaring dan sebagian tegak, bercabang-cabang, menggarpu. Nah, kemudian untuk bangsa yang ketiga yaitu Lepidodendrales. Nah, bangsa ini sekarang telah punah. Tumbuhan ini mencapai puncak perkembangannya di zaman Devon, Karbon, dan Perm. Lepidodendrales telah berbentuk pohon-pohon yang mencapai tingginya sampai 30 meter dengan garis tengah batang sampai 2 meter. Nah, bangsa Lepidodendrales ini dibedakan dalam beberapa suku, yaitu ada suku Sigillariaceae dan juga suku Lepidodendaceae. Kemudian yang keempat ada bangsa Isoetales, yang dimana tumbuhan yang tergolong bangsa ini berupa terna, sebagian hidup tenggelam di air dan sebagian hidup dapat ditemukan di darat. Materi selanjutnya yaitu manfaat Lycopodinae. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai tanaman hias. Nah, ini cocok sekali untuk ibu-ibu yang suka dengan karangan-karangan bunga. Kemudian dapat digunakan sebagai pupuk hijau. Nah, ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan atau perkembangan tanaman-tanaman lain yang dapat digunakan sebagai pupuk. Kemudian berguna juga sebagai sayuran. Nah, ini bisa dimakan gitu. Jadi manfaatnya the best. Kemudian berfungsi untuk obat-obatan seperti untuk mengobati hipertensi. Nah, selain bisa dimakan, dijadikan tanaman hias, bisa jadi obat. Jadi manfaatnya the best. Kemudian berkhasiat untuk mengatasi batuk, infeksi saluran pernapasan, radang paru-paru, keputihan, dan tulang patah. Nah, mungkin untuk hari ini materi segitu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.